Selamat sore, selamat datang di acara Health Talk Webinar series dari Rumah Sakit Medistra. Perkenalkan, saya Dr. Marsha Marvella, saya akan menjadi moderator kita di acara sore hari ini. Jadi sore hari ini kita akan bahas satu topik yang menarik, yang judulnya, apakah bermasalah jika kehilangan hanya satu gigi? Dan topik yang menarik ini akan dibawakan oleh narasumber kita, Dr. Gigi Sylvia Leman, spesialis prostodontis. Selamat sore, Dr. Sylvia. Selamat sore, Dr. Marsha. Oke. Sehat, dokter sehat? Sehat dong. Syukur. Mantap. Ya, jadi Health Talk ini merupakan rangkaian dari acara dari Medistra Health and Wellness Program yang diselenggarakan untuk menjangkau masyarakat, untuk mengedukasi dan meningkatkan pengetahuan masyarakat, juga awareness terhadap penyakit-penyakit di awal tahun ini dari masa mendatang. Nah, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita akan lihat dulu satu video berikut ini. Ya, jadi tadi kita sudah menyapa narasumber kita. Sebelum kita mulai, izinkan saya membacakan sedikit CV dari Dr. Gigi Sylvia. Dr. Gigi Sylvia merupakan seorang dokter gigi lulusan dari Fakultas Kedokteran Gigi Unhas tahun 1993. Kemudian beliau melanjutkan PTT sebagai dokter gigi di daerah Sulawesi Utara, tepatnya di daerah Likupang tahun 1994 hingga 1997. Beliau menamatkan pendidikan sebagai dokter spesialis prostodontik dari FKG UI pada tahun 2002. Luar biasa sekali ya, sudah senior nih dokter gigi Sylvia ya, luar biasa. Oke, nah kita akan segera memulai acara kita hari ini. Saya mohon untuk setiap peserta mematikan mikrofonnya, tapi boleh dipersilahkan untuk menyalakan kamera. Dan jangan lupa stay tune terus sampai akhir, karena untuk satu orang penanya terbaik akan mendapatkan kesempatan untuk free voucher konsultasi gratis nih sama Dr. Gigi Sylvia. Menarik banget kan? Oleh karena itu harus stay terus sampai akhir, dan jangan lupa juga untuk terus, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang bingung, boleh langsung ketik di kolom chat gitu. Gimana Dr. Gigi Sylvia, sudah siap dokter? Oke, siap. Oke, kepada Dr. Gigi Sylvia, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang menjelang sore para pemerhati kesehatan. Ini pastinya satu hal yang pastinya menarik ya, karena kadang-kala kita melupakan mengenai masalah gigi. Karena ini kalau istilahnya teman saya yang dokter umum, semasa kuliah, main sih belajar cuma 32 gigi selama itu, paling enggak 5-6 tahun gitu baru selesai. Cuman ada hal yang memang menarik yang harus kita cek. Kenapa saya masalahin tentang kehilangan satu gigi aja itu bisa bermasalah. Right? Okay. Nah, sebenarnya banyak masalah yang akan timbul. Salah satunya adalah yang sering mungkin Anda semua alami, bahwa kehilangan satu gigi aja itu akan menyebabkan sisa makanan numpuk, gusi Anda turun, atau malah yang lebih gawat bisa mendadak nggak bisa buka mulut. Nah, ini sebelum kita lebih omongin lagi gimana efek samping dan segalanya,
Nih ada gambaran gigi normal. Seperti kita tahu gigi normal itu nih terdiri dari email dahulu, lalu dentin, lalu di dalam sini ada pulpa atau tempat bersarangnya saluran saraf-saraf gigi, dan di situ pun kan memberikan rangsang sakit atau sensitif jika area dentin ini mulai kena efeknya ya. Kalau masih baru di email atau di lekuk-lekuk gigi, kadang-kadang kan bisa kelihatan ya di lekuk-lekuk gigi itu ada coklat-coklat atau hitam. Mungkin bagi beberapa orang yang memang sensitif itu sudah dirasakan. Tapi kalau yang belum biasanya udah sampai di dentin sini baru ngerasain. Kenapa? Karena sudah dekat dengan area di sini. Ya, slide berikut. Oke, nih anatomi gigi. Nih semua mahasiswa kedokteran gigi awal pasti belajar dan harus hafal. Kita lanjut aja ya. Ini sudah ada di sini dentin, ada tulang alveolar, tulang yang berada di sekeliling akar gigi ini. Ini tulang pendukung, ini tulang alveolarnya ya. Dan bagian terluar ini yang biasa merah-merah yang kelihatan, itu adalah gusinya atau gingiva. Ya. Slide. Nah, ini lebih jelas, gigi sensitif. Di sini nampak nih yang area-area di bawah di sini. Mengapa area situ yang disebut bagian yang sensitif? Karena sebenarnya dentin itu kan dekat banget di sini, ya. Makanya jika di sini ada masalah, salah satunya adalah resesi gingiva atau resesi gusi, gusinya turun. Penyebab gusinya turun salah satunya adalah adanya gigi yang hilang di sebelah-sebelahnya. Di slide berikut kita lihat ya. Nah, yuk. Nah, ini. Di sini lebih jelas lagi kita lihat. Kalau di sebelah sini, samping-sampingnya ini, ada gigi yang hilang, maka seringkali gusi di dekat giginya itu akan turun. Kenapa? Karena tidak ada pendukungnya, tidak ada yang menunjang dia, mensupport dia, sehingga gampang di sini terjadi sensitivitas gigi. Karena dekat dentin area sampai ke ini. Mengapa pula lagi begitu? Sebab disinilah biangnya nih, ini biangnya yang menyebabkan sensitivitasnya muncul semua. Nah, kita lihat ya, sebelum kita omongin penyebabnya kenapa kalau satu gigi hilang aja masalah, coba kita lihat nih. Yang panah merah ini menunjukkan adanya daerah karies pada lekuk-lekuk gigi. Kita sering banget ada ya di sini dan sering kita abaikan sebenarnya. Padahal ini adalah awal karies. Dan namanya juga karies, kenapa bisa terbentuk? Tentunya karena adanya tumpukan sisa makanan, dan akhirnya bisa berkembang lama-lamaan, ada virus, ada bakteri di situ. Nah, di yang warna kuning-kuning ini adalah karang giginya. Itu ngeri banget ya, ini karang giginya banyak banget. Dan seringkali karang gigi ini bersarang sampai ke dalam area subgingival atau di dalam gusi ya, sehingga pasien kalau datang sering mengeluhkan, dok gigi saya ini ya kalau tiap kali sikat gigi pasti dia berdarah. Nah kalau sudah begitu kita mencurigai oh mungkin ada karang gigi, salah satunya ya, salah duanya nanti kita lihat lagi. Oke, makanya kalau ada area-area seperti ini warna coklat, terutama kadang-kadang pada gigi anak-anak ya, anak-anak yang misalnya baru berumur 6-7 tahun, gigi geraham tetapnya, terutama gigi geraham pertama itu kan udah tumbuh ya, kadang-kadang terabaikan karena posisinya di belakang
di belakang gigi susu. Nah, untuk tindakan preventif, seringkali kami dokter gigi itu mengusulkan untuk ditambal dengan istilah fissure sealant. Jadi di-seal, diberikan tambalan, jadi otomatis daerah yang coklat-coklat ini juga dihilangkan, lekuk-lekuk giginya juga ini diratain sedikit, sehingga tidak ada sisa makanan yang bisa nyempil di sini. Susah dikeluarin, apalagi kalau sikat giginya buru-buru misalnya. Ya. Oke. Nah, ini gambaran jika kehilangan satu gigi. Kalau di area samping, coba kita bayangkan. Kita mau tersenyum nih. Kita mau tersenyum menghadap kemana? Menghadap ke yang ada gigi kan? Here's kalau foto. Untung sekarang kita pakai masker, jadi bisa ketutup ininya. Kalau nggak pakai masker, terpaksa kita senyumnya cuma seperlunya seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini lebih parah lagi. Hilangnya dua. Ada di depan, ada di belakang. Kalau Anda perhatikan, ini giginya ini adalah gigi molar pertama, gigi geraham pertama. Perhatiin baik-baik ya, posisinya udah miring nih. Nih, padahal yang kecabut ini akhirnya masih ada loh. Tapi kan dibiarin kan begitu aja bertahun-tahun. Akhirnya dia miring. Mengapa gigi ini bisa miring? Karena gigi dalam kondisi normal sekalipun ya, gigi itu bergerak. Seringkali bergeraknya ke depan. Atau ke daerah yang kosong. Jadi baik gigi bagian atas atau yang berada di rahang atas pun akan bisa turun ke bawah mengisi area yang kosong. Apalagi jika dia berada di samping kiri kanan ini, seperti ini. Lebih gampang lagi. Ini lihat aja nih yang gigi depan pun, ini juga dia udah mulai miring ke arah belakang, arah yang gigi hilang ini. Ini lebih jelek lagi karena udah 2 gigi nih yang hilang ya. Berarti ada kemungkinan gigi antagonisnya, nah seperti ini. Ini gigi antagonisnya nanti bisa akan turun, yang ini. Ini turun ke bawah, mengisi daerah yang kosong. Lalu kalau kita perhatikan lagi gigi di samping-sampingnya ini mulai miring juga. Dan yang lebih parah, coba perhatikan ini panah merah ini semua. Ini adalah resesi gingiva. Jadi gusinya turun, nih seperti ini. Makin lama makin turun, makin landai. Sehingga akibatnya apa? Jika resesi gingiva itu terjadi, giginya tidak terdukung dengan benar oleh jaringan periodontium. Jaringan periodontium itu ada di bagian yang tadi anatomi gigi itu di bagian sekeliling akar giginya. Sehingga dengan demikian ininya akan turun, ini juga tidak akan terdukung oleh jaringan periodontium. Kalau efek lanjut ini, pertama, paling pasien datang mengeluh, dok gigi saya kok ngilu ya kalau minum yang es dingin-dingin gitu. Dok ini kok sometimes ngilu-ngilu ya dok, paling seperti itu. Namun lama-kelamaan apabila jaringan kalsiumnya juga berkurang, dan itu secara umum ya, Dr. Marsha juga pasti tahu kalau secara umum kadar kalsium dalam tubuh kita berkurang, yang paling kena efeknya pertama kali itu adalah di dalam mulut, di gigi. Giginya goyang, dan bisa tanpa dipegang dengan tangan sekalipun juga bisa copot sendiri kok, lepas sendiri itu. Saya nggak nakut-nakutin, tetapi banyak yang kejadian seperti itu. Ya, kita lihat slide berikut. Nah, ini lebih mengerikan deh sebenarnya. Jadi ini adanya kehilangan gigi yang sudah bertahun-tahun. Kehilangannya itu di daerah atas sini. Ini biasanya pada gigi geraham pertama. Karena dia tumbuh pertama kali pada anak usia 6-7 tahun begitu ya. Makanya dia yang paling tua lah umurnya. Tapi kalau dirawat dengan benar, sebenarnya orang
tua pun kan bisa hidup sampai berapa tahun ya, demikian juga dengan gigi kita. Jadi yang di sebelahnya ini adalah gigi geraham yang kedua, yang posisinya bergeser oleh karena hilangnya gigi geraham pertama di daerah sini. Dan ini udah lama banget. Nah, ini juga otomatis karena kontaknya berubah. Ini kontaknya berubah. Lalu yang di bawah ini, kontak dengan di bawah juga akhirnya berubah karena adanya tekanan dari atas, dari puncak gigi sini, kaps-kaps giginya. Nah, ini yang mengakibatkan salah satunya adalah seringnya sisa makanan keselip di sini, daerah ini. Sering banget. Jadi kalau kita lihat orang yang makan di restoran misalnya, terus tiba-tiba ngambil nih ya, kayak gini, tusuk gigi nih. Saya bawain contohnya, tusuk gigi. Kalau ruangannya segede ini, masih bisa pakai tusuk gigi nih, dicongkel keluar. Nah, namun jika itu terjadi di daerah sini, antara geraham pertama dan gigi premolar, ini agak susah ya. Malah saya tidak menyarankan menggunakan tusuk gigi. Kenapa? Karena ruangan di sini ini akan bertambah lebar, bertambah besar, dan kemungkinan sisa makanannya juga bukannya keluar, tetapi makin masuk ke dalam sini, ke dalam gusi, ke dalam sini. Ini yang kita sebut terjadinya pocket, atau yang masih lebih ringan terjadinya food infeksi. Jadi ada makanan yang terjebak di tengah-tengah area sini. Kalau pocket itu lebih dalam lagi karena dia sudah masuk ke dalam jaringan periodontium ini dan menimbulkan infeksi pada gusi. Gusinya bisa bengkak, bisa abses karena kan yang ada di dalam sisa makanan itu adalah bakteri kan. Kalau disimpan berhari-hari kan membusuk kan. Sama aja dengan makanan kita di rumah juga kalau ditaruh aja begitu nggak masukin kulkas, dia juga akan busuk. Demikian pula dengan gigi. Sama juga dengan posisi di sini. Ini karena perubahan posisi gigi, walaupun di sini tidak ada kehilangan gigi, di sini juga gampang banget makanan terselip. Dan kalau daerah sini, saya menganjurkan pakai dental floss. Saya tidak bilang merek ya, banyak merek dental floss seperti ini. Ya, ini dental flossnya. Begitu halus, begitu lembut, sehingga tidak akan melukai gusi Anda jika Anda memakainya dengan benar. Dan ini bisa diselipin di antara gigi yang masih rapat-rapat ini nih, seperti di sini. Atau yang area belakangnya lagi di sini. Nih, ya. Tapi kalau area depan-depan yang atas ini, wah, pakai tusuk gigi sih memang gampang. Nah, ini lagi. Jadi ini lebih jelas, kita bisa lihat. Ini sudah lebih parah ya ininya, pergeseran giginya. Kenapa lebih parah? Saya bilang karena di sini ada kehilangan gigi. Sebenarnya di sini juga sudah ada yang hilang, tapi udah lama banget dan tidak diganti. Sehingga gigi geraham kedua ini bergeser ke sini yang menyebabkan posisi puncak giginya ini menekan ke gigi bawah. Kalau lihat kan giginya mestinya rata gini ya. Kalau perhatiin ini bagian belakang puncak giginya ini menekan ke gigi bawah. Akibatnya kebetulan juga di gigi bawah ini ada gigi yang hilang. Nah, kompakanlah mereka bekerja sama nih. Gigi yang ini bergeser ke depan, lalu kap atau tonjolan gigi atas ini, geraham kedua mengisi di bagian sini. Nah, ini makin terfiksasi di sini. Lalu gigi belakangnya tidak saling atas dan bawah. Karena posisinya semua berubah. Ini gigi geraham Lima aku nonton udah tumbuh
Dream box. Ini bisa tumbuh karena ada tempatnya. Ini juga, ini bisa tumbuh juga karena ada tempatnya. Tempatnya dari mana? Dari sini. Yang pertama hilang. Ya, ini juga hilang. Lalu yang ini bisa geser. Ini aja miring nih. Dan ada space di sini. Space inilah yang akan ditempati oleh sisa makanan yang kita makan. Makanya sering banget kalau kita makan, ada aja yang terselip makanan. Jadi kalau misalnya satu waktu kita makan ya, lagi enak-enaknya makan nih, kita ngeluh, aduh kenapa ya, udah lagi nih keselip, aduh nggak enak ya. Coba kita cek. Kemungkinan posisi atau susunan gigi kita itu udah ada berubah karena ada yang hilang dan ya seperti biasa kita anggap cuma satu ini, belum dua, belum tiga, atau belum semuanya gitu loh. Dan itu sering banget ya. Kita terus ke slide. Nah, ini lebih jelas. Jadi ini seperti yang tadi gambarnya, posisi gigi geliginya jika kehilangan satu aja gigi. Kalau saya bilang satu, taruh kata yang di sini. Ini yang awal hilang, lalu gigi geraham kedua atas ini mulai bergeser dan berubah bentuknya. Harusnya kan posisinya tegak, rata, bagus kan? Kontaknya rapat dengan ini enggak. Yang kontak hanya tonjolan gigi di bagian belakang atau di bagian distal kita sebutnya. Dan ini mendorong gigi geraham yang kedua ini untuk geser juga miring ke sini. Ya. Lalu yang ini bergeser juga, ini bergeser. Makin kacau deh. Ini ada space di sini. Yang normalnya gigi gerigi kita yang normal harusnya kontaknya rapi. Kontaknya rapi gini. Saling mendukung. Mengapa? Karena kalau kita mengunyah, kita kan perlu tekanan dari gigi gerigi satu sama lain ya. Kalau posisinya seperti ini, apakah Anda bisa membayangkan bahwa makanan yang Anda kunyah itu akan halus atau akan dikunyah dengan benar? Pastinya tidak, ya. Oke. Nah, ini. Ya, intinya kalau dampak gigi ompong, istilah kita ompong ya. Biar gampang kita bilangnya. Itu sebenarnya harusnya kita buatkan gigi tiruan. Itu nanti saya akan sebutkan macam-macamnya ya. Karena ya mengganggu penampilan, udah pasti seperti yang tadi di awal-awal saya sebutkan. Kalau ompongnya di depan, sini coba. Kita nyengir gini, aduh ada giginya nih yang ompong, jadi gimana dong? Kita balik kiri atau mau balik kanan, tergantung di mana giginya yang nggak ompong ya. Lalu mengganggu juga fungsi pengunyahan. Jadi kalau makan, apalagi kalau yang ompong gigi geraham, pasti kan ada yang nggak bisa kita makan dengan benar ya, nggak bisa dilumatkan dengan benar karena nggak kontak, nggak ada kontaknya. Padahal yang mengunyah makanan adalah gigi geraham. Yang lain ini adalah fungsi estetik dan untuk bicara, fungsi bicara. Coba bayangkan kalau gigi depan yang hilang, mau bilang misalnya apa ya, huruf kok lolos ya, ada yang lewat. Coba kebayang ya, giginya ininya hilang. Atau di belakang pun kita mau ngomong, lidahnya itu udah keburu masuk di dalam gigi yang bolong itu, yang hilang ya. Nah, gigi yang bersebelahan juga perlahan akan miring dan sisa makanan seperti tadi saya katakan akan mudah tersangkut dan mengakibatkan gigi-gigi itu berlubang. Jadi bukan cuma gigi yang di sebelah gigi yang hilang, yang lubang, tetapi justru akibat gigi di sampingnya miring, lalu kan mengakibatkan celah sehingga memudahkan sisa makanan masuk, dan itulah yang menyebabkan karies kadang-kadang. Kenapa bisa karies? Sekali lagi karena kadang-kadang kita kurang memperhatikan bahwa nih ya, saya habis makan-makan nggak berasa kok bahwa ada serat daging atau serat sayur atau bahkan serat buah yang nempel di antara gigi kita. Karena kalau misalnya masih kontaknya rapat ya di gigi yang sebelahnya, itu pasti
kita kurang merasakan. Nah, disitulah yang menyebabkan berkembangnya bakteri pembusukan terjadi, lalu bolong di antara gigi. Tetapi kadang-kadang kita tidak merasakan rasa sakit atau sensitif. Mengapa? Karena tidak terjadi di permukaan gigi. Jika itu terjadi di permukaan gigi, di permukaan lekuk-lekuk gigi kita akan langsung merasakan sensitivitas itu, bahwa kok gigi saya ngilu ya kalau makan, karena kan pas di permukaan gigi. Tetapi kalau di antara gigi, enggak, itu akan terasa apabila bolongnya udah gede banget, udah sampai di daerah dentin. Yang tadi saya bilang, yang mempunyai tubuli-tubuli dentin yang menghantar sampai ke dalam ruang pulpa yang isinya saraf dan pembuluh darah. Disitulah baru kita merasakan cenut-cenut, dipakai makan juga cenut-cenut, nggak dipakai makan juga cenut-cenut. Lalu yang lebih parah, bengkak, ses, ya. Nah, di situ baru kita memerlukan perawatan saluran akar. Nanti harus datang. Nah, kalau masih beruntung, kadang-kadang lubangnya itu belum terlalu parah, jadi masih bisa kita ambil kiri kanan biasanya. Karena efeknya kalau keselip makanan di antara gigi itu efeknya ya kiri kanan biasanya yang bolong ya. Nah, kalau di bagian lawannya, jadi antagonis giginya, itu pasti perlahan akan turun. Seperti gambar yang sebelumnya tadi. Dan udah pasti berantakan giginya. Mau dilakukan perawatan ortodonti, yaitu meratakan gigi, itu bisa. Tetapi nanti jika ada ruangan yang tersisa, selesai perawatan orto, pasti Anda memerlukan pembuatan gigi tiruan agar giginya itu tidak ada celah yang memungkinkan gigi-gigi sebelah akan bergerak. Karena secara normal juga gigi pasti akan bergerak gitu loh. Ya. Nah, yang paling parah sih sebenarnya adalah masalah di temporomandibular joint yang kadang kita tidak sadari. Nih, di samping telinga, kalau kita buka tutup mulut gini ya, berasa coba diraba, ini ada pergerak. Ini yang berbahaya jika kondisi gigi kita berantakan hanya disebabkan oleh hilangnya satu gigi aja, ya. Nah, lalu, ini contoh-contoh misalnya untuk mengganti gigi yang hilang, bisa dengan implan yang sekarang lagi populer. Cuman ini memang harus disesuaikan dengan kondisi pasien ya. Kadang kalau pasien yang ada penyakit komorbid tertentu, itu merupakan kontraindikasi. Atau faktor umur. Kenapa faktor umur? Karena dalam kondisi umur mungkin udah lanjut ya, itu kadar kalsium yang terdapat pada tulang pendukung gigi kita atau tulang alveolar itu udah menipis. Makanya seperti tadi yang saya bilang ke Dokter Marsha, kalau ada orang yang bermasalah dengan lutut atau tulang lainnya, tungkai bawah misalnya, coba suruh cek giginya. Kemungkinan juga kalsiumnya itu berkurang dan giginya juga gampang goyang. Karena yang pertama kena efek itu adalah di dalam mulut. Ya. Oke. Ini yang kita sebut crown and bridge atau gigi tiruan jembatan. Jadi misalnya ya kalau di depan hilang satu, gigi sebelah-sebelahnya kita jadikan gigi penyangga atau abutment. Dikecilin, lalu nanti dicetak dan dibuatkan gigi tiruan jembatan. Kenapa disebut jembatan? Coba lihat. Bukankah ini seperti jembatan? Kan? Yang ini menjembatani gigi yang hilang ini. Demikian pula gigi yang di atas ini menjembatani gigi yang hilang ini. Ya. Sekarang dengan teknologi kita bisa membuat gigi tiruan jembatan yang cakep banget lah pokoknya.
Jadi mau serupa dengan gigi asli, begitu kita tersenyum, nggak kelihatan kalau kita ada gigi yang hilang, satu, nggak ada gigi ompong, karena bahannya udah macam-macam, porselen atau apapun, dan kekuatannya pun juga bagus, ya. Nggak kayak zaman dulu tuh kalau nggak salah kita masih pakai yang bahannya dari metal. Saya masih sempat jadi korban itu karena gigi saya ada yang ada metalnya di atas. Karena belum ada yang bahannya porselen buat kasus gigi saya waktu itu. Ya. Kalau yang ini macam-macam. Ini gigi tiruan jembatan yang seperti tadi. Kalau yang ini, yang ini dulu saya sebutkan ya, itu gigi tiruan akrilik yang dari zaman dulu dipakai orang tua kita ya, pakai kawatnya ini lebih fleksibel ya, bahannya keras, platnya berwarna merah jambu seperti warna gusi. Lalu yang ini platnya terbuat dari logam. Jadi kita sebut ini steel denture frame. Ini perbedaannya dengan ini adalah masalah stabilitasnya. Dan kalau makan dan minum panas, dingin, logam ini menghantar panas dan dingin. Nggak seperti bahan yang akrilik atau bahan yang lain ini, logam menghantar panas dan dingin dan posisinya lebih stabil di dalam mulut, ya. Tapi memang tetap akan kita buatkan lagi bahan seperti gigi ini dari akrilik juga. Ya, akrilik juga sih. Nah, kalau yang ini teknologi baru. Ini bahannya fleksibel. Jadi bisa dibengkok-bengkokin lah dikit. Lalu dia nggak punya cengkram dari logam. Jadi nggak kelihatan cengkramnya ya seperti ini nih. Yang kelihatan di sini ya. Nih. Nah, ini bagi kehilangan beberapa gigi oke. Tapi kalau untuk full denture, retensinya masih belum bagus ya. Masih lebih menang akrilik ya seperti ini. Ini namanya full denture atau gigi tiruan penuh. Kalau udah ompong semua, ya pakailah ya. Nah, ini kunjungannya lebih banyak karena mesti pengukurannya bertahap. Lalu kita juga harus nyobain lagi dulu. Warna gigi udah oke, posisi ininya udah cocok, udah nggak longgar, nggak jatuh-jatuh, baru kita jadiin. Ini gigi tiruan jembatan ya. Lalu sekarang kita sampai pada bagaimana sih supaya gigi saya nggak hilang atau tidak karies. Karena sesungguhnya awal dari kehilangan gigi kita itu adalah karies, lalu giginya yang jorok ya, yang jorok misalnya ada plaknya, karang giginya numpuk, sehingga akhirnya penuh bakteri, lalu ada yang dicabut. Mulai dari satu gigi, itu bisa berkembang menjadi gigi kedua, gigi ketiga yang dicabut. Ya. Jadi di sini diajarin bagaimana cara membersihkan gigi dengan benar ya. Kalau saya mengusulkan sikat gigi yang bentuknya oval ya, jadi ujungnya itu mengecil di ujung, sayang saya nggak bawa, tetapi kalau kita ke supermarket kita bisa lihat sendiri, bukan sikat gigi model dulu atau sikat gigi di hotel ya, kalau sikat gigi di hotel bentuknya persegi gitu loh, tapi kan itu untuk sementara doang pakai, tapi kalau untuk sehari-hari jangan deh, mendingan pakai yang memang stabil posisinya dan ujungnya membulat. Kenapa harus ujungnya membulat dan mengecil di ujung? Kita membuka mulut, saya mencontohkan gigi saya sendiri ya, buka mulut. Kalau seandainya ukuran sikat giginya itu persegi, maka itu akan melukai gusi dan juga kadang-kadang nggak nyampe untuk membersihkan gigi yang paling belakang itu. Ya, apalagi kalau yang rahangnya cukup gede, sehingga cukup menampung sampai gigi bungsunya keluar semua, gigi M3-nya, otomatis harus dibersihin juga. Caranya bersihin, pertama-tama biasanya kan kita buka sedikit gini ya, lalu kita gini kan, seperti biasa kan, gini, oke. Tetapi gusinya tidak
kesikat, tidak kepijat, karena gusi juga perlu dipijat dengan cara yang kayak sikat gigi itu. Sebaiknya odolnya ditaruh di sikatnya, lalu langsung disikatin dengan gaya agak diputer. Ya, sampai di samping juga gini. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kalau kita cuma sikatnya pas bawah, maju mundur, itu seringkali berakibat apa? Terjadinya abrasi pada tepi leher gigi. Jadi antara gusinya, jadi sehingga bisa terjadi resesi gingiva pertama ya. Jadi gingivanya yang rahang bawah turun, rahang atasnya ke atas. Karena kan didorong ya. Apalagi kalau cara sikatnya tuh kenceng banget ya. Jadi sebaiknya kita dengan cara berputar. Oke. Lalu kita mulai dengan di bagian dalam. Dekat langit-langit untuk rahang atas dan dekat lidah untuk rahang bawah. Arah sikatnya itu selalu kita berusaha sikat dari arah gusi ke gigi. Semua. Tas pun begitu. Dari arah gusi ke gigi. Yang bawah otomatis juga sama. Yang di depan sama. Semua dari gusi ke gigi. Yang atas pun demikian. Ya. Lalu yang terakhir kita sikat dengan sabar permukaan gigi kita. Karena permukaan gigi kita itu penuh lekuk-lekuk gigi yang disebut fisur gigi. Itu yang seringkali terlupakan. Karena kita pikir kan udah kena nih sama sikat ya. Tetapi sebenarnya kalau kita tidak berhati-hati, maka lekuk-lekuk gigi itu nasibnya akan seperti pada slide saya yang pertama tadi, yang ada gambaran awal karies, yang giginya hitam-hitam di fisur. Itu karena kurang bersih pembersihannya. Jadi itu penting banget. Nah, nanti pasti akan ada yang bertanya, bagaimana sih saya bisa bersihin benar-benar ini giginya? Lawang saya udah bersih-bersihin masih kotor juga, gimana? Coba. Nah, harusnya jika Anda rajin datang kontrol ke dokter gigi, minimal nih ya, setahun sekali. Atau saya kurangin deh, 6 bulan sekali ya. Jika memang kadang-kadang ada pasien memang yang datang giginya bagus, bersih, cara pembersihannya benar, oke, saya saranin setahun sekali cukup kok. Tetapi kalau yang memang misalnya dia perokok, minum, itu biasanya saya anjurin kalau bisa 4 bulan ya, atau 3 bulan ya gitu. Kenapa? Karena gampang banget kebentuk stain dari rokok, apalagi perokok. Stain-stainnya itu susah banget dikeluarin kalau udah setahun ya. 6 bulan aja biasanya susah, sampai harus pakai brush dipoles giginya sampai benar-benar bersih deh gitu. Karena kalau pakai alat Keller kita, itu pasti ngilu biasanya pasien. Atau ada juga pasien yang mau membeli alat untuk dia pakai di rumah sendiri. Namanya kalau nggak salah airflow tuh, yang biasanya disemprot-semprot aja. Jadi itu untuk hilangin plak doang. Tetapi intinya kalau kita memang rutin bersihin karang gigi, itu dalam kondisi gigi udah dibersihin karang gigi, percaya deh, sikat gigi aja dengan telaten, sabar, dan dengan benar ya, itu udah membersihkan giginya. Ya. Nah, yang berikut adalah nih cara penggunaan dental floss. Ini saya ada contoh. Jadi dental floss-nya kita gulung di kedua jari tengah. Ada satu yang bersifat untuk ngolor, kayak kita main layangan gitu loh. Jadi ada yang buat diolor, yang sudah kepake diolor, misalnya di tangan sini, yang satu dibuka lagi ya. Jadi kayak gini. Lalu ini dijepit dengan ibu jari dan jari telunjuk, lalu dimasukin ke sela-sela gigi. Untuk pemakai alat ortodontik, ada juga dental floss khusus buat mereka. Biasanya kalau mereka ke dokter ortodontis ya, udah sekalian diberikan
sikat gigi yang mereka gunakan juga khusus, lalu dental floss-nya juga khusus ya. Nah, ini terima kasih. Jika ada pertanyaan, oh ya, sebelumnya disimpulkan aja, kenapa saya concern dengan kehilangan gigi ini? Bukan karena saya memang spesialis saya bagian gigi palsu atau prostodontik atau bagian rehabilitasi yang bisa juga sampai ada kasus di temporomandibular joint ini, tetapi efeknya bisa besar banget gitu loh. Bayangin aja kalau seandainya kita bisa merawat dari anak-anak, begitu anaknya tumbuh gigi lalu kita disursilan biar lekuk-lekuk giginya ketutup ya. Atau kita rajin kontrol minimal setahun sekali deh ya. Atau kita rajin pakai dental floss di sela-sela gigi kalau ada sisa makanan dan bersihin giginya, sikat gigi dengan benar. Mau pakai pasta gigi apapun terserah. Kalau ngilu ya pakai yang gigi sensitif. Kalau nggak ada masalah apa-apa pakai pasta gigi merek apapun juga oke. Tetapi ingat, sikat giginya diganti per 3 bulan ya. Karena biasanya bulu sikatnya udah agak lemot. Jadi sudah kurang efektif untuk membersihkan gigi. Untuk kesimpulannya bahwa kenapa concern dengan kehilangan gigi ini bisa berakibat banyak? Ya karena itu, selain mulut kita bisa bau ya, karena adanya sisa makanan atau tumpukan sisa makanan yang tidak terambil yang menyebabkan poket atau kantong di antara gusi itu atau di dalam gusi, gigi-giginya bergeser sehingga kontak atas bawah gigi kita itu bisa mengakibatkan ini kita juga sering pegel, biasa mulutnya pegel. Berasanya, oh rahang saya kok agak pegel ya dok ya, atau kok saya agak susah buka mulut lebar akhir-akhir ini. Dan yang lebih parah di sininya, bagian TMJ-nya, ya itu yang lebih parah lagi, lebih perlu penanganan khusus. Jadi saran saya coba harus dicegah sedari dini dengan perawatan yang benar-benar teliti. Agak sabar dikit ya kalau sikat gigi ya, walaupun telat mau ke sekolah misalnya atau ke kantor, sempatkan. Oh iya, obat kumur itu sebenarnya antara boleh dan enggak. Kalau memang ada masalah peradangan gusi atau biasa habis pencabutan gigi bungsu ya, biasanya memang pakai atau ada masalah lain. Karena kalau ada bau mulut, sebenarnya solusinya bukan bilang, oh saya selalu pakai obat kumur. Enggak selalu. Harus dicek apa penyebabnya. Entah itu adanya seringkali karena ada poket itu, atau ada karies, atau karang gigi. Nah, kalau semuanya udah dihilangkan masih juga bau mulut, kita cek ke bagian THT atau penyakit dalam. Demikian penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyain ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Gigi Sylvia atas penjelasannya. Sangat detail, sangat menarik, sangat jelas ya dok ya. Ya saya tadi sudah disimpulkan oleh Dokter Gigi Sylvia. Izin menambahkan ternyata saya baru tahu nih dok, yang namanya antagonis nggak cuma ada di sinetron ya dok ya. Di gigi juga ada antagonis ternyata ya. Oke. Nah jadi tadi kita udah dengar sama-sama nih ya. Kalau ternyata satu gigi itu sangat berharga ya dok. Nggak ada istilah cuma satu, tunggu nanti 2, tunggu nanti 3, nggak ada istilahnya kayak gitu ya dok ya. Mulai mengganggu dari bau mulut, sampai bikin susah ngomong, susah ngunyah, sampai ujung-ujungnya bisa bikin rahang kaku juga ya dok ya. Nah tapi bersyukurnya ini semua bisa kita cegah nih. Ternyata dengan kita sikat gigi yang benar, kontrol yang teratur ke dokter gigi, kita bisa mencegah hal-hal tersebut terjadi. Tapi andai kata udah sampai terlanjur copot pun, masih ada ya dok ya solusinya, bisa kita pasang implan. Oke, ini saya lihat udah banyak nih yang antusias untuk bertanya di kolom chat. Oke, saya izin bacakan dulu ya, Dr. Gigi Sylvia ya. Oke, ada yang nanya,
Sore dokter. Jadi jika kehilangan gigi satu di bawahnya, apakah yang di atas tuh harus dicabut dok? Atau dipasangkan gigi palsu atau bagaimana nih dok? Saya langsung jawab ya dokter Iya Marsha. silahkan dokter. Kalau kehilangan gigi antagonis ya, kesimpulan saya gigi antagonisnya pokoknya hilang ya. Yang diganti otomatis giginya dong. Masa gigi yang antagonisnya dicabut? Kecuali kalau brand antagonis, orang aja mau dihilangin apa enggak ya. Tapi kalau gigi seperti yang tadi saya jelasin, begitu ada yang hilang, ya bisa diganti cepat-cepat. Mau pakai implan, mau pakai gigi hilang jembatan, mau pakai gigi hilang lepasan, that's okay. Baik, makasih dokter. Jadi itu ya tadi buat yang bertanya ya, jangan gara-gara satu gigi hilang, yang lainnya ikut dicabut, jangan. Jadi dua yang hilang. Tapi justru kita bisa selesaikan dengan kita tambal, kita ganti ya giginya ya dok ya. Oke, ada juga nih dok yang nanya, apakah benar jika mencabut gigi sembarangan bisa mempengaruhi ke syaraf-syaraf dan jantung menjadi tidak normal dok? Mencabut gigi sembarangan itu maksudnya seperti apa? Coba ini kepada kalau misalnya ya cabut gigi sembarangan misalnya giginya mungkin masih bisa dilakukan perawatan saraf karena dapat mungkin pertahanan gigi mau bolongnya segimana pun ya kalau masih bisa dipertahankan dengan melakukan perawatan saraf gigi, datanglah ke dokter yang untuk perawatan saraf gigi atau dokter gigi yang bisa melakukan itu. Setelah itu biasanya dipanggil kalau memang kerusakannya tidak terlalu besar. Tapi kalau kerusakannya terlalu besar, biasanya kita buatkan crown. Jadi di selubung crown, ya yang pasti sekarang udah canggih sih ya, kalau itu udah rangkaian giginya, depannya, warnanya agak jelek-jelek aja bisa dibikin kok. Jadi putih-putih kayak artis-artis ini. sekarang semuanya jadi bisa indah ya dok ya. Iya. Jadi tenang-tenang semuanya, kalau misalnya ada yang bermasalah bisa ke dokter gigi Sylvia, bisa dicakepin semua, tenang. Oke, ada juga yang nanya nih dok, apakah kehilangan gigi yang tidak beraturan dan dibiarkan bisa menyebabkan kista gigi dok? Kehilangan gigi atau gigi yang lalu tidak beraturan, kista itu tergantung ya. Karena kista itu kebentuk bukan karena giginya tidak beraturan, tapi bisa juga karena ada gigi infeksi lalu kebentuk kista. Itu memang harus ditangani ya langsung. Untuk kistanya diambil biasanya lalu dilakukan perawatan saraf gigi juga. Pokoknya kita intinya untuk menggunakan sedangkan mungkin gigi asli kalau masih bisa. Jadi nggak ada pencabutan kalau masih bisa diselamatkan gitu. Intinya seperti itu. Kalau kista itu sometimes kita juga mesti cek dengan nomor foto juga bisa. Kalau memang itu bentuknya bukan kista misalnya di bawah misalnya ya kita harus konsulin ke dokter yang berwenang. Kadang juga kita ke dahulu. Seperti itu. Terima kasih dokter. Lanjut lagi nih dok, ada yang nanya tadi kan dokter ada bilang bahwa implan itu tergantung ada umurnya, ada komorbid yang harus kita perhatikan. Nah ini ada yang nanya nih, apakah bisa gigi yang ompong bisa diimplan padahal usianya sudah di atas 55 tahun. Batas amannya itu berapa sih dok? Batas aman sih sebenarnya kalau secara teori kita sempat di atas 55 tahun. Tapi kalau kondisi pasiennya sehat, tulang pendukungnya juga masih cukup padat dan kalaupun juga kurang kita masih bisa tambah tulang buatan juga ya di dalam implannya. Jadi sebelum pemasangan implan kita masukkan tulang tambahan, tulang buatan. Yang menjadi hambatan adalah misalnya sebagai komorbidnya atau diabetes ya misalnya osteoporosis kita menggambarkan banyak juga tulang itu efeknya terjadi penyusutan tulang juga jadi bukan dokter giginya nggak ngomong
aja. Terus yang mau mengganggu Tapi dengan itu kita mikirin prognosis ke depannya, efeknya ada terhadap pasien. Pemilihan itu tergantung kondisi pasien masing-masing. Oke, tadi tergantung masing-masing. Ada yang nanya nih dok, pro dan kontranya atau plus minusnya dari treatment pembuatan gigi palsu untuk mengisi kekosongan rahang bawah dibandingkan dengan tindakan cabut gigi di rahang atasnya. Oh tadi kan ini ya sudah dijawab ya, kalau jangan dicabut ya, kita harus pasang kita cuma implan. ganti yang hilang doang. Masa ikut-ikutan dicabut. Iya. Kira-kira apa sih dok plus minusnya gitu dengan kita pasang implan tuh ada kerugiannya nggak sih sebenarnya? Mungkin kan takut ya udah bayar mahal terus ternyata nanti terjadi malah apa gitu efek sampingnya, ada nggak sih dok? Efek samping pemasangan gigi palsu, Implan atau gigi palsu? implan maksudnya atau gigi palsu yang lain? Di sini tadi bilangnya, pembuatan gigi palsu sih dok. Oh, efeknya sebenarnya nyaris nggak ada ya, kecuali yang pasti penyesuaian, karena kalau baru pakai gigi palsu itu yang diperlukan adalah adaptasi, itu aja yang paling penting. Karena ada tadinya kan kita nggak ada apa nih dibilang yang kita tahu di dekat lidah gitu kan, atau sekarang ada sesuatu di dalamnya itu pasti kita perlu penyesuaian. Apalagi kadang-kadang kalau pakai yang fleksibel itu kan jadi yang menjadi kawatnya itu adalah bahannya sendiri. Nah, untuk menjaga retensi ini, kadang-kadang yang menjadi kawatnya itu ya bagiannya itu nempelnya tetap banget di gusi kan, sehingga kadang-kadang jadi mengakibatkan ada rasa sakit atau nyeri pada gusinya. Dan itulah gunanya memang setiap kali pemasangan pasti akan kita kontrol ya. Karena kalau yang kurang nyaman, kalau yang kurang nyamannya itu di mana, lalu nggak ada yang nggak bisa diberesin, udah pasti. Karena pada saat pasien pun datang memasang gigi palsu, kita periksa secara keseluruhan, baik penyakit kronisnya maupun kondisi yang ada. Misalnya kalau pasien udah kemudian lanjut misalnya. Ada mungkin gigi yang sisa akar misalnya, tapi kita mikirinnya gini, kalau udah umurnya dia nggak apa dia bisa dulu ya gitu, ya mungkin kondisi tulangnya itu gampang busuk ya. Salah satunya untuk mempertahankannya misalnya kalau masih ada sisa gigi. Nah, untuk itu kita perlu foto dulu apakah sisa gigi itu ada infeksi di ujungnya. Kalau ada infeksi otomatis kita cabut. Tapi kalau tidak, dengan kondisi sehat-sehat aja, nggak apa-apa, sisa akar itu kadang dipertahankan, dibuat halus gitu, sehingga nanti dia bisa mendukung juga tulang yang ada di bawah gigi palsu. Oke, baik, makasih dokter. Ini Bapak nih, kayaknya Bapak Jody Alfri mau tanya nih dok, kalau ternyata sakitnya udah sampai ke rahang, tadi kan dokter bilang sampai ke TMJ, itu kira-kira masih bisa sembuh nggak sih dok? Dan kalau bisa caranya gimana? Masih bisa sembuh, caranya datang ke dokter gigi. Caranya datang ke gigi ya dok ya? Harus dilihat dulu ya dok ya penyebabnya apa, nanti kita perbaiki dulu. Karena memang kalau sudah menyangkut TMJ itu udah lebih kompleks ya. Kita memerlukan ada langsung foto untuk melihat kondisi TMJ-nya bagaimana, lalu secara general kita mesti lihat juga kondisi dalam mulutnya apa yang bisa kita lakukan. Kadang-kadang mungkin cuma pakai X-ray atau bahkan kita kerjasama dengan kalau misalnya usianya muda, kita kerjasama dengan itu, atau kadang-kadang malah pencabutan di bungsunya. Jadi kita mesti lihat secara keseluruhan. Tapi yang pasti itu bisa kok bisa. Baik, makasih dok. Kita zaman sekarang ya. Setuju dokter. Oke, makasih dok. Ini sangat melegakan ya dok, ya masih ada harapan artinya ya. Oke, ada satu lagi nih dok. Mau tanya nih, katanya atas nama Mas Sheila.
Selamat sore dokter, mohon izin bertanya. Kalau di dalam rongga mulut ada tumbuhan seperti tumbuh tulang, ini bagaimana cara penanganannya? Terima kasih. Ya, seringkali ada yang di dokter, ada tulang yang di dalam mulutnya itu tumbuhan sih ya, karena kalau namanya tulang ya pasir, itu biasanya ada konjolan-konjolan tertentu. Seringkali itu di bawah di lidah. Atau kalau yang di kami di tengah kami itu ada penjualan biasanya. Tetapi itu alamiah kok, kecuali memang mengganggu Atau bagaimana? baru dikonsumsi kepada dulu untuk dilakukan pemotongan. Tapi so far itu individu. Enggak semua individu ada begitu. Penyebabnya juga nggak tahu persis gimana, tapi ada yang bersaudara, ada yang punya tulang seperti itu, ada juga yang tidak. Jadi genetik gitu. Tapi yang pasti itu bukan sesuatu yang bahaya yang harus tindakan segera tuh enggak ya dok ya. Ganggu ya, misalnya sakit Atau menimbulkan gangguan pemunyakan atau gangguan secara ya harus ditangani oleh spesialis dulu. Baik dokter, makasih dokter. Ada lagi nih dok yang penasaran. Kira-kira bisa nggak sih dok kasih, ada yang nanya soalnya harga nih dok. Kira-kira kisarannya di berapa sih dok? Mungkin mau nabung dulu dok, kan dari sekarang. Saya juga mungkin mau nabung dulu, nanti kalau misalnya suatu hari butuh. Harga pemasangan gigi tiruan jembatan tuh berapa sih dok? Gigi tiruan kita kan ada macam-macam, tadi gambarnya aja. Nah, gigi tiruan yang mana dulu? Range-nya jauh banget ya dok ya, iya nih dok. Nggak ada yang tergantung kan dengan gigi tiruan yang pasang implan, udah pasti itu yang paling tinggi harganya. Kedua adalah memasang gigi tiruan jembatan. 3, gigi tiruan frame atau kerangka logam. Yang terakhir adalah gigi tiruan akrilik. Tetapi itu juga tergantung dari berapa jumlah gigi yang hilang. Ya, kayak misalnya akrilik, yang memang paling murah ya. Tapi kalau untuk full day ya pastilah beda harganya juga ya. Berapa gigi? Iya dokter. Oke baik, makasih dok. Ada lagi dok yang mau tanya. Bapak Untung Suprapto ingin bertanya, apakah pasien dengan resesi gingiva, tadi yang kalau gusinya turun ya dok ya, masih dapat dilakukan perawatan atau tata laksana agar gingiva pasien tersebut dapat normal kembali? Masih bisa? Biasanya kita konsulin ke spesialis periodontal. Jadi periodontis, dokter gigi periodontis itu biasanya dinaikin gusinya dengan operasi. Jadi kita seperti orang masang cat, jadi punya operasi dinaikin gusinya. Tapi itu pun harus disertai dengan tindakan lanjut. Jadi kalau memang akibatnya karena kehilangan gigi lalu terjadi resesi gigi seperti tadi, ya setelah dilakukan perbaikan resesi gigi, jadi gusinya dinaikin lagi, dia harus buat palsu juga. Tapi kalau misalnya resesi gigi tapi gigi sebelahnya misalnya nggak ada yang hilang ya, jadi resesi gigi kan kadang juga terjadi karena sikat gigi ya. Bahkan jadi abrasi. Jadi dan tindak emailnya itu abrasi sehingga menyebabkan nyilu. Nah, itu bisa dilakukan penambahan. Seperti itu. Penambahan. Oke, baik, makasih dok. Jadi tadi kalau sikat gigi terlalu bersemangat juga bahaya ya dok ya, bisa sampai abrasi. Bersihin karang gigi dulu. Jadi kalau sikat gigi udah bisa lebih sabar, lebih ini pasti bersih. Baik dokter. Satu lagi pertanyaan dok, mungkin dari Bapak Afi, itu mau tanya, jadi kalau misalnya nih tidak dilakukan treatment penyembuhan gigi yang perlu dicabut, itu bisa bikin penyakit yang lebih parah nggak sih dok? Misalnya serangan jantung atau stroke?
maksudnya kalau giginya nggak nggak bisa. dicabut. Ada nggak sih impact-nya ke secara sistemik gitu kalau misalnya kita nggak cabut giginya? Kalau giginya memang bermasalah dalam arti sampai terjadi proses, proses lalu bengkak, pertama pasti kita lakukan diberikan obat antibiotik, lalu jika masih bisa giginya pasti dilakukan perawatan konservasi ya, perawatan saluran akar, lalu nanti ditutup. Impact-nya ada. Kalau pernah dengar kardio, endokrinal, kardio, Infeksi yang di jantung itu ya dok ya? itu bisa terjadi. Kalau infeksinya ada itu subbakteri endokardial, jadi bisa terjadi. Oke. Nah itu sebabnya ya dok ya tadi dibilang dokter belajar cuma 5 tahun ngurusin gigi 32, enggak ya ternyata ngurusinnya seluruh tubuh juga ya dok ya, dari gigi pun bisa jadi sumber masalah buat seluruh tubuh kita juga gitu ya dok ya. Zaman kuliah juga kita poskap di bagian Iya. penyakit dalam dan bedah. Oke, mungkin iya dokter. Oh iya yang crown. Ada yang nanya nih dok, yang bisa dipasang gigi tiruan crown dengan yang pakai pin kondisinya yang gimana ya dok? Oh, pakai pin. Jadi pakai pin dan crown itu biasanya dilakukan pada saat pasien sudah dirawat saluran akar ya. Nah, jadi untuk memperkuat kondisi akarnya, biasanya dipasangi pen di dalamnya, lalu di atasnya nanti dicetak untuk pembuatan crown. Jadi itu biasanya setelah perawatan saluran akar. Jadi tergantung kondisinya. Biasanya kalau kondisi giginya itu hilangnya mulai dengan misalnya setidaknya yang bilang mereka sendiri itu untuk mendukung crown-nya yang nanti ada di luar. Jadi intinya sebenarnya di dalam formnya inti dari giginya dulu. Oh gitu. Kalau dibilangnya banyak ya karena awalnya karies gitu baru dirawat setelah jalan luas banget. Ya, nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya dia cuma nyumbang dari atas ke tembus, ya dengan tanggalan biasa juga boleh. Tanpa harus juga dibuat juga boleh. Nggak pakai juga. Jadi itu tergantung dari kasus kondisi giginya. Yang jelas kalau semakin sedikit gigi yang tersisa dari asli, otomatis kita perlu bantuan pen dan crown, bukan sekedar apel. Baik. Oke, jadi intinya tetap ya daripada kita yang pusing-pusing mikirin, aduh saya harusnya implan atau harusnya ini atau yang penting datang dulu ya ke dokter giginya ya dok ya, harus dilihat dulu nih kondisinya gimana. Makanya kalau udah rasa ada mulai nyiku atau sensitif, datanglah. kalau untuk anak-anak juga sebenarnya penting karena alur gigi anak-anak apalagi kalau yang baru tapi itu sebenarnya kecuali memang anaknya telaten sekali sikat giginya sehingga nggak ada karies di atas itu yang cocok itu. Emang mungkin ya dok ada orang yang benar-benar gak ada karies di giginya sama sekali? Ada pasien saya giginya bagus banget. Karena saya perhatiin gigi Abraham yang waktu dia masih 7 tahun tumbuh itu udah dilakukan fisioterapy. Itu kuncinya ya. Cek ini kontrol tiap setahun sekali saya sampai bilang sekali juga kontrol nggak apa-apa karena dia pakai minat giginya. Ini ini ada tambahan. Sikat gigi istri sama sikat gigi bagi yang kesulitan misalnya sikat gigi pakai gerakan sikat gigi istri bisa lebih efektif. Kenapa? Karena sikat gigi istri itu cuma waktu sikatnya di atas gigi, permukaan gigi manapun yang mau disikat, dan sikat giginya itu cuma berputar-putar gini. Itu juga bisa diatur kekuatannya low atau high. Dan itu semua pasti celah-celahnya bisa atur
kepala sikatnya kan kecil, bulat kalau sikat gigi listrik. Tinggal nih, kalau yang susah dan mungkin nggak telaten atau kurang sebaik, pakai aja gigi sikat gigi listrik. Oke. Baik, baik dokter. Makasih dokter atas pencerahannya ya dok ya. Oke. Oke. Nah, kalau mau sebagai penutup tambahan, masih ada yang kita kalau nggak ada, kita tutup dengan bahwa intinya bersihkanlah giginya. Kalau ada karang, atau stay ke dokter gigi dulu karena kita punya alat penyekop. Setelah itu bersihkan giginya, sikat giginya dengan benar ya. Kalau memang kesulitan pakai sikat gigi manual, pakailah sikat gigi. Mengapa? Jangan sampai terjadi selalu menyebabkan akibat ketidakperluan giginya harus dicabut. Satu gigi aja itu berbahaya. Makanya kami sendiri sebagai dokter, kalau bisa menggunakan giginya sedapat mungkin. Jadi jangan sampai dicabut. Baik, terima kasih banyak ya dokter atas diskusinya yang sangat bersemangat dan sangat antusias banget ini. Peserta juga terima kasih juga buat jawaban-jawaban dari dokter Gigi Sylvia. Tiba saatnya kita akan mengumumkan satu orang penanya terbaik. Siapa nih dok kira-kira ya penanya terbaik ya? Oke. Jadi penanya kita yang akan mendapatkan satu buah voucher untuk konsultasi dengan dokter Gigi Sylvia adalah kepada Bapak Jody Elfrey. Ya, jadi Bapak Jody Elfrey kalau misalnya memang ada keluhan terkait dengan giginya yang memang membutuhkan perawatan lebih lanjut, bisa segera mengontak Dr. Gigi Sylvia. Bapak nanti kepada Bapak Jody Elfrey, tim kami akan menghubungi Bapak, jangan leave dulu, nanti akan diberikan free vouchernya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih banyak buat Dr. Gigi Sylvia buat waktunya. Terima kasih banyak juga buat kepada para peserta atas antusiasmenya, juga kesediaannya mau bertahan nih sampai sore ini ya dok ya, sampai ke akhir acara ya. Kalau misalnya ada pertanyaan yang mungkin belum sempat ditanyakan saat ini, atau misalnya ada bingung-bingung, boleh banget di chat ya, boleh banget. Atau boleh banget nih ketemu langsung sama Dr. Gigi Sylvia, beliau bisa ditemui di Medistra hari Selasa dan Kamis ya dok ya, pukul 10 sampai 13 siang. Kalau misalnya pun terpaksa, misalnya Kak Jaya, boleh menghubungi ke WhatsApp juga, via WhatsApp boleh. Baik. Asal sebutin aja namanya ya. Jadi saya tahu namanya siapa, apa ikut peserta ini. Boleh kalau mau. Oke, baik. Terima kasih banyak Dr. Sylvia. Oke, kita tiba di penghujung acara. Terima kasih banyak buat semua peserta yang sudah boleh bersama-sama dengan kami, dengan para panitia juga sampai di akhir acara. Ini merupakan salah satu rangkaian dari Health and Wellness programnya Medistra. Jadi jangan lupa untuk terus follow Instagram Medistra, bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan webinar series berikutnya. Saya ya. Kenapa? Oh, boleh. Kita foto dulu ya buat kenang-kenangan ya dokter ya. Kepada semua peserta harap membuka kamera, kita akan foto bersama. Baik. Sudah semua? Baik. Terima kasih banyak Dr. Gigi Sylvia. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Salam sehat semuanya.